Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jemaah Masjid Ratul Abrol yang dimuliakan Allah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Jangan Meremehkan Kebaikan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walan talqa akhaka biwajhin taliq. Muslim. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan, walaupun sekedar bermuka manis ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis: Islam melarang seorang meremehkan atau memandang rendah kebaikan, baik bagi diri maupun orang lain, meski hanya berupa senyuman atau pemberian hadiah. Ala kadarnya ajaran Islam menekankan agar umatnya tidak memandang rendah kebaikan yang datang dari pihak lain, karena memandang tinggi diri sendiri dan meremehkan orang lain dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan itu merupakan sebab terbesar seseorang masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Hanya dengan tersenyum dan berwajah ceria merupakan suatu kebaikan yang dapat mendatangkan pahala. Maka dari itu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dianggap remeh oleh orang lain. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya, dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang itu masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang salat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ya ketika musibah datang melanda. Nilai kebaikan seseorang bukan terletak pada benda yang dimiliki, tapi terletak pada sikap apa yang ia berikan atau tampakkan pada orang lain. Sebab itu, sikap memberi dan menghargai dapat dilakukan oleh semua orang, baik kaya ataupun miskin, tanpa menilai benda, tapi pada makna yang terkandung dalam sikapnya yang baik, sehingga memunculkan sikap saling menghargai dan mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para wanita muslimah, janganlah antara tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan, walaupun hanya dengan memberi kuku kambing. Hadis riwayat Bukhari nomor 5558. Jika engkau melihat seekor semut terpleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jika engkau menjumpai batu kecil di jalan, maka singkirkanlah. Barangkali itu menjadi penyebab dimudahkan jalanmu ke surga. Jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti orang lain. Setidaknya itu akan menjadi sedekah untuk dirimu. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang berfirman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang orang lain, jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan orang yang mengolok. Quran Surat Al-Hujurat surat yang 49 ayat 11. Ini yang saya bisa sampaikan. Sebelum kita tutup pembacaan hadis, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pompas dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil,
disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggal semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa. Perjuangan Islam dan diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.